dengan saya di channel Afkarnandi Channel. Di sini saya akan membahas tentang materi matematika khusus untuk kelas 9 SMP tentang persamaan kuadrat di bab kedua semester 1. Di sini saya akan membahas tentang masalah bagian babnya. Yang pertama itu adalah pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Yang kedua itu akan menentukan akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, dari sebuah pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat, yang pertama bentuk umum persamaan kuadrat, yang kedua akar persamaan kuadrat, dan yang ketiga banyak akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ingat, di sini bentuk umumnya persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a, b, c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Maka x disebut variabel. A disebut koefisien dari x kuadrat, bahwa nilai a ini disebut koefisien dari x kuadrat. Terus nilai dari b itu dalam bentuk umum persamaan kuadrat disebut koefisien dari x, dan c itu dari persamaan umum kuadrat disebut konstanta. Dari akar persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan, ingat, yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Selanjutnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dari bentuk umum persamaan kuadrat di atas. Dari bentuk umum persamaan kuadrat di atas, bahwa untuk mencari akar-akar kuadratnya, yang pertama, jika dikalikan ketemunya c atau konstanta, dan jika dijumlahkan ketemunya b, koefisien depan x, yang kita bahas tadi yang pertama. Jadi ketika mencari akar-akar kuadrat, itu berarti jika dikalikan ketemunya c dan jika dijumlahkan ketemunya b. Oke, di sini ada contoh soal. Selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat dari x kuadrat negatif 10x plus 16 sama dengan 0. Dan dia mempunyai akar-akar. Yang pertama, x1 itu negatif 2 dan x2 itu sama dengan 8. Kita buktikan bahwa yang tadi saya terangkan, jika dikalikan faktor tersebut ketemunya c dan jika dijumlahkan ketemunya b. Berarti kalau dari soal yang A persamaan kuadrat ini, bahwa jika dikalikan ketemunya 16 dan jika dijumlahkan ketemunya negatif 10. Coba kita buktikan bahwa dari akar-akar x1 dan x2 tersebut. Coba x1 negatif 2 dan x2 8. Negatif 2 dikali 8 itu sama dengan negatif 16. Benar atau tidak? Jika dikalikan ketemunya plus 16. Oke, berarti ini persamaan yang pertama
kebenaran pernyataannya bahwa ini salah ketika mempunyai akar negatif 2 dan 8. Karena negatif 2 dan 8 jika dikalikan dia ketemunya negatif 16. Padahal persamaan kuadratnya C-nya itu adalah plus 16. Oke. Seharusnya karena nilai B-nya itu negatif 10, harusnya nilai X1-nya negatif 2 dan nilai X2-nya itu negatif 8. Karena nilai B-nya itu negatif. Tujuannya supaya bisa ketemu nilai C. Jika negatif 2 dikali negatif 8, maka ketemunya positif 16. Oke, dan seterusnya ya, sampai B dan C. Terus selanjutnya, banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 bisa mempunyai dua akar, satu akar atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai deskripsinya, yaitu D sama dengan B kuadrat negatif 4AC. Ingat, dari nilai kuadrat diskriminannya itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Bahwa A persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda atau berlainan jika nilai D lebih besar dari 0. Yang B, persamaan kuadrat mempunyai satu akar real jika nilai D sama dengan 0. Satu akar real jika sering disebut dua akar real kembar. Persamaannya, kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai D kurang sama dengan kurang dari 0. Oke, selanjutnya terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dari pembahasan tentang persamaan kuadrat kali ini, dan jangan lupa videonya di like dan di subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.